Saya mau wawancari Anda tentang bentuk kontribusi pendidikan agama terhadap kesehatan atau pemulihan. Pertanyaan yang pertama, jika doa bisa memberi daya pemulihan dari krisis atau masalah kesehatan, ekonomi, masalah lain, jenis doa apa saja itu? Oh, doa-doa ada mas, doa pertolongan, terus doa percaya dunia akhirat, selamat dunia akhirat, itu ada. Kita juga sih banyak doa seperti itu loh, ada di agama saya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi manusia yang menghadapi krisis sebelum berdoa, ketika berdoa, dan setelah berdoa dalam durasi waktu tertentu? Berarti itu krisis sebelum berdoa, berarti udah krisis ya? Ya, krisis sebelum berdoa. Kurang lebih. Ya, tetap pasti tetap bersyukur, tetap teguh, tetap percaya sama yang di atas, tetap berdoa sama yang di atas. Ya, yang tadi doa itu. Ya, percaya sama di atas, kalau rezeki itu udah ada yang ngatur. Terus yang terakhir mas, apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan krisis kesehatan, ekonomi, mental baik secara fisik atau mental pada seseorang? Untuk mental, untuk mempercepat, kalau mempercepat nggak bisa sih mas. Kalau dipercayai, yakin bisa, pasti bisa. Kita percaya sama yang di atas aja. Kalau mempercepat kemudian yang tahu kan yang di atas. Ya, bisa. Ya udah segitu aja. Makasih ya mas. Ya, selamat malam mas. Siapa? Mas Teguh Dwi Laksono. Kabarnya gimana? Aman, baik, sehat. Meskipun pandemi tetap semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, siap. Saya di sini mau mewawancarai Anda tentang hubungan antara doa dan pemulihan dalam bentuk kontribusi pendidikan agama terhadap kesehatan atau pemulihan. Saya sudah punya 3 pertanyaan buat Mas Teguh. Ya. Yang pertama, jika doa bisa memberi daya pemulihan dari krisis atau masalah kesehatan, ekonomi, masalah lain, jenis doa apa saja itu? Ya, siap. Terima kasih Mas Adil. Sebelumnya saya akan menyampaikan terkait tentang temanya ya, yaitu peran pendidikan agama di kampus maupun di sekolah-sekolah SMK, SD maupun MTS ataupun SMP ya. Karena pendidikan agama sangat penting di Indonesia untuk meningkatkan tingkat religius daripada siswa ataupun mahasiswa yang sedang di kuliah atau jenjang pendidikan. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi ya, bagaimana doa itu bisa memulihkan dalam keadaan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Nah, yang pertama itu saya mau menyampaikan terkait apa definisi daripada doa tersebut. Nah, definisi dari doa tersebut adalah meminta sesuatu terhadap Tuhan kita. Misalkan saya Islam ya, saya Islam berarti saya itu berdoa meminta sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya istilahnya meminta. Ketika kita meminta itu kita harus memuji kepada yang kita minta. Misalkan Allah dengan cara apa? Berzikir ya. Sekarang Subhanahu wa taala ataupun dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk kontribusi daripada kita untuk berdoa kepada Allah. Terkait pemulihan ya. Terkait pemulihan sendiri kalau kita bahas dengan doa, yaitu sifatnya universal. Kalau aku sendiri sih biasanya tuh setelah sholat memakai doa yang istilahnya yang aku pakai itu adalah dengan bunyi yang seperti ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, menurut keyakinan saya sendiri doa itu sangat mujabar ya. Terkait menurut sudut pandang saya sendiri karena mengandung makna yang paling dalam terkait keselamatan dunia dan di akhirat. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi manusia yang menghadapi krisis sebelum berdoa, ketika berdoa, dan sesudah berdoa dalam durasi waktu tertentu? Oh ya, terima kasih buat Mas Fatil terkait pertanyaan yang kedua ya. Terkait durasi, bagaimanakah buat maksudnya krisis manusia sebelum berdoa ya. Terkait menurut pendapat saya sendiri sih, kalau berdoa bagi saya itu istilahnya ketika kita menghadapi suatu masalah ataupun problem lah di kehidupan kita, pasti kita larinya ke siapa lagi kalau bukan Tuhan kita itu. Kecuali di negara-negara seperti
bagian Eropa ataupun negara-negara yang istilahnya ateis atau tidak percaya dengan Tuhan. Terkait dia itu biasanya aku membaca sebuah artikel di internet itu banyak istilahnya ketika seseorang yang tidak mempunyai agama itu mempunyai konflik atau problem masalah di kehidupannya, dia mengimplementasikan itu dengan cara bunuh diri biasanya karena dia putus asa. Beda kalau di negara kita yang Indonesia ini yang negara istilahnya pluralisme berbagai macam agama, pasti ketika ada suatu masalah itu dia larinya ke Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Jadi kesimpulannya di sini adalah doa itu tidak ada batasnya menurut saya. Ketika kita mengalami sebuah masalah di kehidupan ini, kita langsunglah saja istilahnya kalau bahasa mudanya itu curhat kepada Allah. Nah, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan krisis kesehatan, ekonomi, atau mental, baik secara fisik atau mental pada seseorang? Oh iya, terima kasih atas pertanyaan nomor 3 terkait doa itu dijabah oleh Allah atau tidak ya. Sebenarnya doa itu semua bakal dijabah kepada Allah. Terkait doa itu kita istilahnya ketika kita berdoa itu bersungguh-sungguh, hati kita itu istilahnya kalau orang Jawa itu semelek dimana itu ketika semua permasalahan kita selekkan kepada siapa yang di atas sana, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait Allah itu mau mengijabai atau tidak, itu urusan daripada Allah sendiri. Nah, memang kebanyakan orang-orang itu yang instan, yang mintanya berdoa langsung diijabai. Misalkan berdoa malam, paginya langsung istilahnya membuat impact daripada apa istilahnya dirinya sendiri. Sebenarnya sih banyak sih peringatan daripada Allah sendiri itu terkait doa. Misalnya doa yang kita ini sadarkan diri. Nah, caranya Allah itu lain-lain yang kita tidak ketahui. Misalnya memberikan sakit itu juga bisa mengurangi daripada dosa kita, karena di situ kita diuji oleh Allah. Bukan terkait memang dalam kesusahan juga Allah menguji seseorang dengan cara menaikkan tahta atau pangkat, misalnya uangnya banyak. Menurut saya percobaan yang paling istilahnya sulit dilalui itu ketika kita berpangkat kaya raya, itu sulit dilalui karena kebanyakan ya istilahnya di situ kita akan terlena oleh gemerlapnya dunia ini. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Teguh untuk mau menjawab pertanyaan yang saya berikan ya. Ya. Terima kasih Mas. Nah, semangat Mas Adel. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Siapa nih? Dava. Siapa ya? Iya. Baik. Kabarnya? Baiklah. Saya mau mewawancarai Anda ya. Ya. Tentang hubungan antara doa dan pemulihan dalam bentuk kontribusi pendidikan agama terhadap kesehatan atau pemulihan. Sini saya sudah punya 3 pertanyaan juga Mas Dava. Yang pertama, jika doa bisa memberi daya pemulihan dari krisis atau masalah kesehatan, ekonomi, masalah lain, jenis doa apa saja itu? Kalau menurut saya sih jenis doa untuk memulihkan krisis atau masalah apa itu, menurut saya pribadi ya itu nggak ada patokannya sih. Yang penting hubungan kita sama Tuhan, sama Allah itu gimana. Karena menurut saya Allah itu tidak membatasi manusia untuk berdoa dalam bahasa apapun. Menggunakan bahasa Indonesia seperti ini pun yang penting kalau kita tulus niat secara tepat saja pasti. Yang kedua, bagaimana kondisi manusia yang menghadapi krisis sebelum berdoa, ketika berdoa, dan setelah berdoa dalam durasi waktu tertentu? Kalau sebelum berdoa ya pasti rasanya sih menyerah tuh pasti, kayak kita nggak pengen maju atau gimana. Mungkin kalau namanya mukjizat itu kan nyata ya, kita dikasih mukjizat untuk ingat yang sang pencipta. Terus kita berdoa ingin semuanya kembali pulih, ingin semuanya baik-baik saja. Tapi di sisi lain kalau tidak didampingi dengan usaha itu nggak akan bisa. Mungkin di saat berdoa kita sadar kita banyak melakukan kesalahan, entah itu sengaja maupun tidak, yang membuat mungkin keadaan kita seperti ini, krisis. Kita kan nggak sadar ya kita punya kesalahan apa aja.
Dan setelah berdoa pasti kalau menurut saya sih kita udah tenang, kita udah berserah, kita udah tahu kesalahan kita itu di mana, dan kita udah tahu jalan keluarnya itu harus seperti apa. Terus yang terakhir ini, apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan krisis kesehatan, ekonomi, mental, baik secara fisik atau mental pada seseorang? Bisa, tapi harus diimbangi dengan usaha. Jadi kalau mindset saya sih 50% usaha, 50% berdoa. Kalau kita hanya berdoa saja tidak ada usaha, ya sama aja gitu kan. Yang penting kita udah usaha, kita serahkan semuanya kepada Allah Sang Pencipta, insya Allah baik-baik saja. Makasih Mas Doa Iya, sama-sama. udah mau diwawancarai. Cut.